Road trip lagi kita. Kita mau ajak teman-teman road trip dari Qingdao, ubek-ubek Provinsi Santung, samperin kota-kota hidden gem kayak Weihai, Yantai, Penglai, melalui border G228, lalu jalan panjang lagi menuju ibu kota Provinsi Santung, yaitu Jinan, dan cus ke utara via Provinsi Hebei menuju Tianjin. Perjalanan sangat panjang, jadi kita mau reload bahan makanan dulu ke supermarket, terus mampir IKEA beli gelas. Si Cuan pun sudah harus di-charge. Katanya kalau mau pergi shopping itu nggak boleh dalam kondisi lapar. Nanti segala-gala mau dibeli. Jadi kita ganjel-ganjel dulu biar nggak lapar pas shopping. Bener nggak nih teman-teman? Kalau lapar belanjanya kalap. Jadinya di IKEA kita jajan mangkok, karpet, dan sorong bantal juga jadinya. Bukan cuma gelas. Keluar dari Qingdao, kita masih lihat bangunan-bangunan dengan gaya arsitektur khas Eropa. Kita juga melintasi banyak jembatan di atas laut. Bobo di mobil, bareng Alvin dan Lucy, berpetualang rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP tayangan lebih seru. Salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Selama perjalanan, kita pakai jalan nasional aja. Sampai malam mau tidur baru masuk ke tol dan cari rest area untuk bermalam. Di rest area, hati lebih tenang. WC ada, air panas tinggal ambil. Mau cuci muka, sikat gigi, bisa langsung ke wastafel. Pagi-pagi kita masak nasi banyakan, biar bisa tahan seharian. Hari ini menunya sambal cumi, bawa dari Indonesia. Kalau mau cobain, linknya ada di kotak deskripsi ya. Cuaca hari ini cerah, panas juga. Karuan karena memang summer alias musim panas. Seberang kiri jalan ada pasar, cukup ramai. Shantung Vocational University of Foreign Affairs. Kita putar balik ya, biar lebih terlihat. Lumayan ya, terlihat atapnya seperti kastil-kastil di Eropa. Selamat datang di Weihai. Sembari si Cuan di charge, kita sambil jalan-jalan lempengin kaki dulu. Dan ternyata cantik sekali daerahnya. Taman-tamannya asri. Ada tempat bermain untuk anak-anak. Ada tempat buat duduk-duduk juga. Kita bisa jalan-jalan santai dan udaranya pun seger sekali. Daerahnya bersih, tempat sampah banyak di mana-mana. Kompleks pemukimannya pun cantik. Jadi sejauh ini impressions kami mengenai Shantung itu semuanya positif. Dari masuk Chufu, menarik sekali habit dari orang-orangnya. Bahkan anak-anaknya pun tenang dan suka baca buku.
Begitu masuk Qingdao juga kotanya enak banget, Rezhou juga enak. Dan ternyata begitu kita sampai ke Weihai, kita juga suka banget. Dan ini belum selesai, karena di kota-kota berikutnya semuanya juga ternyata cantik dan menarik. Jadi pastikan teman-teman ikuti video ini sampai selesai ya. Menurut kami, Shantung termasuk provinsi yang underrated. Nggak terlalu banyak dibahas, tapi sebenarnya sangat-sangat layak dan recommended untuk dikunjungi. Tunggu di mobil bareng Alvin dan Lucy, berpetualang rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Malam ini kita istirahat dulu di Rongcheng karena sudah gelap. Kita parkir di sini. Kelihatannya free karena gerbangnya terbuka saja seperti itu. Dan di depannya persis ada supermarket besar. Semoga ada sayur mayur. Mari kita belanja dulu. Beli buah, sayur, tahu. Sembari Koko Alvin ngedit, sembari aku siapin makan malam. Kita bikin tahu telur aja. Tahu dioseng dulu. Sebentar lagi telur masuk. Kasih kecap manis. Haulah, cabut wala. Makan. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP tayangan lebih seru. Salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Rongcheng adalah kota setingkat kabupaten di wilayah Weihai di ujung timur Provinsi Shantung. Menurut catatan sejarah, Kaisar pertama dinasti Qin, Qin Shi Huang, pernah mengunjungi Rongcheng 2 kali, juga membangun jembatan dan kuil di sini untuk melihat laut dan worship matahari. Dengan moto hidup bebas dan nyaman di Rongcheng, pembangunan di Rongcheng berorientasi pada kota terbuka pesisir yang modern, menjadikannya kota pintar, kota beradab, kota kredit, kota ekologis, dan kota pariwisata. Pada tahun 2017, total nilai produksi mencapai 116 miliar yuan dan pendapatan anggaran publik mencapai 7,19 miliar yuan. Pendapatan per kapita penduduk perkotaan mencapai 41.313 yuan dan pendapatan per kapita pedesaan mencapai 20.731 yuan. Kota ini telah memenangkan penghargaan Kota Beradab Nasional, Kota Ekologi Nasional, Kota Model Nasional untuk Perlindungan Lingkungan, Kota Taman Nasional, Kota Wisata Unggulan Tiongkok, Kabupaten Maju Budaya Nasional, Kabupaten Maju Sains dan Teknologi Nasional, Kabupaten Maju Shantung, Kota Beradab Provinsi, Kota Model Provinsi, Kota Maju Konstruksi Keamanan Shantung, dan lain-lain. Meski hanya sekelas kabupaten, kota ini punya website yang menceritakan secara cukup detail mengenai program pembangunan dan pencapaian pemerintahan daerah setempat. Kelihatan jelas dari websitenya apa aja yang dikerjakan, prioritasnya, kenapanya, dan hasilnya apa. Sepanjang perjalanan melintasi jalur G228 ini, kita menyusuri tepi pantai timurnya Tiongkok. Jalan rayanya lebar, rata, mulus. Di sepanjang perjalanan, masyarakat bebas menikmati pantai gratis, tidak ada harus bayar pantai A sekian, pantai B sekian. Parkir pun gratis rata-rata.
Bahkan banyak disediakan WC umum dan parkiran untuk RV. Bobo di mobil bareng Alvin dan Lucy, berpetualang rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP, tayangan lebih seru. Salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin canggung. Salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin canggung. Kita sampai di Century Sports Park. Di atas kita ini adalah tempat buat olahraga, fasilitas umum gratis. Di bawah dibuatkan underground parking lot dan ada juga tempat ngecharge mobil listrik. Jadi sembari kita ngecharge si cuan, kita juga akan pakai waktu untuk olahraga di atas. Bobo di mobil bareng Alvin dan Lucy, berpetualang rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP, tayangan lebih seru. Salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin canggung. Salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin canggung. Bushe, nanti mamahnya ngomong dari the other side. Anaknya denger dari sini. Gitu. Iya. Nah, ini anaknya ditaruh di dalam, terus puter-puter. Nah, itu wall climbing, konsepnya si ABC. Wall climbing, ini juga wall climbing. Sempoa. Tong sampahnya juga lucu. Frog. Ada carrot juga, tong sampah. Oh, anak besar aja masih suka main. Udah nggak muat. Nanti nyangkut nggak bisa bangun loh. Fitness Square, public toilets, gate mall, service management center, basketball court. Wah, semua disediain for free, gratis. Jadi kalau di Cungko terus nggak sehat, nggak cukup jalan kaki, nggak cukup olahraga, itu kayaknya salah sendiri deh. Udah disediain semuanya gratisan, udah nggak harus nge-gym lagi dan udaranya bersih. Aduh, orang lali kamu lali, lali olahraga kamu lali tali olahraga. Bagaimana nih?
Jembatan penyeberangan buat ke apartemen pakai eskalator. Jadi nggak ada excuse lagi untuk nggak olahraga ya. Iya. Nanning belum ada. Bangkong masih banyak tempat nggak ada. Syah. Lagi siram tanaman. Asik ya, produktif waktunya. Kita sambil ngecharge, sambil bisa pakai waktu juga untuk olahraga. Parkir pun mudah sekali, tepat di bawahnya taman. Kita lanjutkan perjalanan menuju ke Penglai. Bobo di mobil bareng Alvin dan Lucy, berpetualang rutenya penuh tantangan. Tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP tayangan lebih seru. Salju dan gurun pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Salju dan gurun pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Kita baru setengah perjalanan dari Weihai menuju ke Penglai. Ini namanya kota Yantai. Yantai adalah kota yang kaya dengan sejarah dan budaya. Peradabannya panjang dan juga penting secara ekonomi. Apa beberapa fakta menarik tentang Yantai? Pertama, Yantai sering disebut sebagai ibu kota anggur Tiongkok karena kota ini merupakan rumah bagi produsen anggur tertua dan terbesar di negara ini, Changyu Pioneer Wine Company. Didirikan tahun 1892, Changyu telah memainkan peran penting dalam membangun industri anggur Tiongkok, dan Yantai tetap menjadi pusat utama produksi dan pariwisata anggur. Kedua, sebagai kota pelabuhan utama. Yantai adalah kota pesisir yang penting dan salah satu kota pelabuhan terkemuka di Tiongkok. Pelabuhan Yantai adalah salah satu yang tersibuk di negara ini, yang berfungsi sebagai pusat utama perdagangan dan perniagaan, terutama di kawasan ekonomi Bohai. Ketiga, ada Pavilion Penglai. Pavilion Penglai adalah pavilion yang terkenal, sebuah situs bersejarah yang merupakan bagian dari legenda 8 dewa menyeberangi laut dalam mitologi Tiongkok. Pavilion ini merupakan tujuan wisata yang populer, sering disebut sebagai salah satu dari 4 menara besar di Tiongkok. Kita akan ke sana nanti. Yang keempat, sebagai ibu kota ceri di Tiongkok. Selain anggur, Yantai juga terkenal dengan cerinya. Kota ini merupakan salah satu daerah penghasil ceri terbesar di Tiongkok dan setiap tahun menjadi tuan rumah Festival Ceri Internasional Yantai yang menarik pengunjung dari seluruh negeri untuk menikmati buah segar dan kegiatan budaya yang terkait. Kelima, dari segi perekonomian. Yantai memiliki perekonomian yang beragam dan semarak, dengan industri yang berkisar dari elektronik, permesinan, dan otomotif hingga pengolahan makanan dan bioteknologi. Kota ini memiliki beberapa kawasan industri dan telah menarik investasi asing yang signifikan, menjadikannya sebagai salah satu pusat ekonomi utama di Provinsi Santung. Keenam, pelabuhan perjanjian bersejarah. Pada akhir abad ke-19, Yantai merupakan salah satu pelabuhan perjanjian yang dibuka untuk perdagangan dan tempat tinggal asing setelah Perang Candu yang kedua. Sejarah ini meninggalkan warisan arsitektur kolonial dan cita rasa internasional di beberapa bagian kotanya. Yang ketujuh, iklimnya yang unik. Yantai memiliki musim panas yang sejuk dan musim dingin juga sejuk tapi kering karena lokasinya di pesisir. Cuaca kota yang menyenangkan terutama di musim panas menjadikannya sebagai tujuan wisata yang populer. Yang kedelapan, Bihun Longkou.
Yantai terkenal dengan produksi bihun longkou, sejenis mie transparan yang terbuat dari pati kacang hijau. Mie ini banyak digunakan dalam masakan Chinese food dan diekspor ke seluruh dunia. Kesembilan, warisan budaya yang kaya. Yantai memiliki warisan budaya yang kaya dengan berbagai festival tradisional, kesenian rakyat, dan situs bersejarah. Kota ini memiliki perpaduan budaya Han Tiongkok dan pengaruh dari interaksi historisnya dengan Korea, Jepang, dan negara-negara lain melalui perdagangan dan migrasi. Jadi, Yantai memiliki kombinasi antara histori, keindahan alam, pembangunan ekonomi modern, menjadikannya sebagai kota yang menarik di Provinsi Santung, dan musim panasnya pun nyaman sekali, adem-adem. Jadi, recommended. Nggak terasa perjalanan panjang dengan pemandangan yang indah sambil cerita-cerita mengenai Yantai, akhirnya kita sudah sampai di Penglai. Kita sempat tayang live di sini dari jalan kaki sampai baliknya sewa sepeda listrik, dan kita juga sempat ceritain panjang lebar mengenai mitologi 8 dewa menyeberangi laut dalam mitologi Tiongkok. Teman-teman udah nonton belum live streamingnya? Kita nggak ceritain ulang ya di video ini. Bobo di mobil bareng Alvin dan Lucy, berpetualang rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP tayangan lebih seru. Salju dan gurun pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Salju dan gurun pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Sambil nonton live yang tadi, sambil mempersiapkan makan malam, nungguin nasi beres dulu. Sarapan kita simpel-simpel saja, kita akan makan sandwich dengan spam dan cheese. Dari Penglai, kita lanjut lagi perjalanan ke arah selatan menuju ibu kota Santung Provinsi, yaitu Jinan. Di sepanjang perjalanan banyak yang jual buah nih di pinggir jalan. Kali ini kita sudah tidak susuri pesisir pantai lagi, jadi cuacanya udah beda banget. Panas luar biasa. Kalau lagi summer gini udah paling bener makan ice cream. Rasa durian. Kamu rasa apa? Xiangguo, melon. Melon. Nice. Ada tempat nge-charge juga nih. Cerah hari ini, heat wave 37-38 derajat Celcius. Jadi selama si cuan di charge, kita nggak nunggu di dalam nih. Kita nggak di mobil. Jam 11 malam. Jam 11 malam itu masih ada yang kerja. Oh my. ETC 车辆请前行，停需取卡请按键。请取走通，祝您一路平安。 Sudah jam 11-an, jadi kita putuskan untuk masuk ke tol aja. Ngeri
ngeri juga tadi di jalan nasional ada truk yang bawahnya udah ada api-apinya. Itu apakah bahan bakar gas emang kayak gitu kayak kompor gas harus ada apinya atau apa ya? Kok ada api-api gitu tadi di bawah truk itu? Iya. Yes, arah Jinan. Kawannya KM lagi, sampai. Oke. Jauh. Biar adem tuh. Jadi kalau yang nyebrang-nyebrang jalan masih lampu merah tuh tetap adem, ada shade-nya. Hujannya nggak boleh. Iya. Di mobil bareng Alvin dan Lucy, berpetualang rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP tayangan lebih seru. Salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Kita sudah sampai di Jinan, ibu kotanya Santung Province. Ini kita masuk ke kampus. Ini asramanya anak lokal tuh, banyak jemuran. Dan di sini kita sempat live streaming barengan sama satu mahasiswi Indonesia full scholarship, namanya Rara. Ada salon, ada minimarket, ada jual buah. Gila rame banget ini kampus. Ada kopi coffee, ada kantin, ada another kantin. Di live streaming itu juga dia bawa teman-temannya, ada satu dari Kenya dan satu dari Madagaskar. Teman-teman udah nonton belum live streamingnya? Selesai dari kampusnya, kita main ke mall dan di sana kita makan Korean barbecue. Ini dia Rara. Selesai makan bareng, kita explore juga kota Jinan. Gak ada yang terlalu spesial sebenarnya selain landmark ini. Jadi lucunya Santung Province itu kota-kota kecilnya bagus-bagus banget, menarik banget. Tapi justru ibu kotanya kayak yang humble banget. Bobo di mobil bareng Alvin dan Lucy, berpetualang rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP tayangan lebih seru. Salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Mampir secija-cija dulu, mandi dulu, panas sekali di luar. Salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Sudah siang, kita istirahat dulu. Koko Alvin ngedit-ngedit. Aku mempersiapkan makan siang. Lagi masak nasi. Terus akan tumis sayur sawi warna ungu. Biasanya kita taunya sawi putih, sawi hijau, ini sawi ungu. Cantik banget ternyata dalamnya, lebih cantik daripada luarnya. Kenapa air cuciannya, ini lontorannya biru ya, bukan ungu. Tuh, biru. Mari makan siang. Nasi putih sudah jadi. Sawi ungu juga sudah jadi. Wei siapa? 吃饭 kacang mahal, kacang mahal. 吃饭吧
bareng Alvin dan Lucy berpetualang, rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bobo di mobil, Ini tes alkohol guys, jadi drivernya disuruh ke alatnya. hadir untuk kamu langsung dari TKP, tayangan lebih seru. Salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Buru, nontonnya bikin candu. Yeay, Police Border Check. Akhirnya kita keluar dari Shantung Province dan kita masuk ke Tianjin. Untuk Tianjin kita akan buatkan video terpisah ya. Buat teman-teman yang menikmati video ini, jangan lupa kasih like ya, dan share juga linknya ke circle-nya teman-teman. Terima kasih sudah nonton sampai akhir video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. See you tomorrow, bye!